Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik rekan kami, apa kabar? Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai motivasi dan informasi. Baik, beberapa waktu lalu kami sering melakukan konseling dan pendampingan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sering terjadi pada teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Loh, kenapa begitu? Ya, ternyata banyak teman-teman di sekitar kita, banyak persoalan yang harus kita urai satu persatu. Kenapa begitu sih? Ya, hidup ini memang banyak persoalan. Persoalan yang pertama adalah ada seseorang, kita nggak sebut namanya, seorang pejabat yang ada di daerah Sragen misalnya. Dia seorang pejabat, kebetulan punya istri, dulu punya riwayat pertama adalah cerai, punya istri kedua. Yang istri kedua ini bagus ketika minta usaha, dibuatkan usaha begitu ya. Pada titik tertentu terbongkar bahwa dia punya hubungan dengan pihak ketiga. Istilahnya hubungan pil dan will ya, pria idaman lain nih. Begitu istrinya punya pria idaman lain, bahkan terbukti di sebuah losmen. Maka seorang suami tadi terperanjat. Kenapa bisa begitu? Ada apa ini? Dosa apa yang dia lakukan sehingga diamali istri yang maaf kurang soleh? Tidak soleh, maksud kami. Kemudian dimaafkan mencoba sekian perjalanan tahun. Akhirnya pada titik tertentu terbongkar lagi. Dia hubungan lagi dengan seorang pejabat BUMN. Oh, kenapa begitu? Dia sharing mengeluh. Kenapa istri saya begitu? Bla 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 bla. Nah, dari belajar itu ternyata begini, kita cermati pola perilaku istrinya adalah satu hedon. Hedonisme itu cinta dunia, takut mati. Dia suka gemerlap, sosialita, sehingga mindsetnya itu bukan ukhrawi. Mindset pikirannya selalu ingin dipandang orang, selalu tampil prima, ingin santik sendiri di dalam komunitasnya. Nah, akibatnya apa? Secara ruhiyah istrinya ini kurang ada pembekalan rohani. Awal-awalnya dulu seorang pejabat muda ini jarang melaksanakan sholat 5 fardu. Ya, jarang secara aktif menjalankan sholat 5 fardu. Baru ketika dihajar masalah, dia datang kepada Allah, memohon ampun pada dirinya sama istrinya agar diberikan hidayah. Sehingga saya katakan baru dia dekat dengan Allah dan mengenal Allah agak detail. Maksudnya apa? Kadangkala kawan, kita itu kenal Allah saat ada masalah. Kita kenal Allah itu saat diuji dengan masalah. Tetapi ketika dia diangkat jadi pejabat, jadi PNS, diberi kebugaran, kemampuan finansial yang luar biasa, dia lupakan Allah. Dia lakukan kemaksiatan. Maka saya katakan belajar dari kasus tadi, saya melihat memang ada sejarah panjang mereka bahwa pasangan suami istri ini tidak hati-hati di dalam menjalankan kehidupannya. Dia tercerembab kepada perselingkuhan, terjadi balas dendam, dan segala macamnya. Sehingga yang terjadi, rumah tangganya berantakan. Hartanya tidak menolong dia bahagia. Mobilnya tidak membuat dia bahagia. Pasangan suami istri yang saling melindungi aibnya, ternyata tidak. Saling membuka aibnya. Anda bayangkan. Ini satu potret kecil dalam kehidupan kita. Ternyata banyak orang di sekitar kita yang dilanda masalah. Ada saran yang kami berikan. Satu, sabar.
Sabar, lakukan istighfar. Ya, mungkin kalau ada orang yang mengalami kasus sejenis misalnya, sabar. Sabar, ya. Innallaha ma'as-sabirin. Sabarlah. Kenapa? Hanya sabarlah obatnya. Ya. Kedua, menahan diri. Menahan diri untuk tidak konflik berkepanjangan, untuk tidak marah, untuk meneliti apa yang sedang terjadi dalam perjalanan perkawinannya. Kemudian yang ketiga, coba bangun komunikasi. Seandainya Anda terjadi seperti ini atau seperti catatan referensi pengalaman tadi, coba bersabar diri. Bersabar diri, kemudian dalam kondisi sabar itu coba jalin komunikasi intensif. Agar kembali kepada rel perkawinan, agar saling menjaga marwah dan kehormatan, agar senantiasa menjaga kebersamaan, agar menjaga hubungan komunikasi lahir dan batin secara intensif. Yang terpenting, terakhir, menjaga amanah. Amanah untuk berbuat baik, amanah untuk menjalankan syariatnya Allah. Insya Allah perkawinan tadi menjadi berkah. Jadi saya katakan perkawinan itu bukan hanya memadukan fisik, bukan hanya alasan-alasan hubungan biologis atau hubungan seksual yang dihalalkan, bukan. Tapi ada hubungan psikologis, ada hubungan sosiologis, ada hubungan ekonomis. Maka kalau ingin lancar dan sehat dalam perkawinannya, tidak bisa seseorang mengabaikan satu aspek. Maka harus diperhitungkan aspek biologis, sosiologis, ya, kemasyarakatan, psikologis, dan yang terakhir ekonomis. Sebuah perkawinan hancur karena suaminya nganggur banyak. Sebuah perkawinan hancur karena ekonominya hancur banyak. Perkawinan hancur karena sosiologis hubungan kekerabatan banyak. Maka 4 aspek tadi harus diperhitungkan. Biologis, psikologis, ekonomis, dan sosiologis. Itu yang terpenting, ya. Jadi agar kita tahu, karena kadang-kadang kita memang sudah tahu, saya yakin mungkin teman-teman semuanya sudah paham situasi dan kondisinya, tetapi kita hanya sekedar mengingatkan. Kalau boleh kami mengingatkan, ada sebuah buku Muhammad bin Umar, karya Muhammad bin Umar An-Nawawi, ya, dari kunci kebahagiaan suami istri dalam Islam. Nah, dikutip, ya, di Quran surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa yang artinya, dan di antara tanda-tanda, ya, tanda-tandanya Allah, ya, bahwa Dia menjadikan jodoh untukmu dan dirimu atau bangsamu supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang, ya, kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi ayat bagi kaum yang memikirkannya. Jadi sebenarnya suami istri ini merupakan tanda kuasa Allah. Dipertemukan dengan cinta, dipertemukan dengan rasa sayang, dipertemukan dengan nilai kasih. Agar apa? Keduanya menikmati kebahagiaan, keduanya menikmati rasa senang. Ya. Kemudian pilarnya apa? Pilarnya itu adalah kasih dan sayang. Maka saya katakan, sebuah perkawinan bila tercabutnya nilai kasih dan sayang, hancur sudah. Sebuah perkawinan lepasnya kasih dan sayang, hancur sudah. Berantakan. Ingat itu. Jadi itulah hukum kausalitas. Maka ketika kamu sayang kepada istrimu, kamu akan disayangi istrimu. Ketika kamu cinta pada istrimu, kamu akan dicintai istrimu. Ketika kamu cinta pada anak-anakmu, kamu akan dicintai anak-anakmu. Hukum kausalitas akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga diri, ya, agar perkawinan ini bukan permainan, bro. Perkawinan ini bukan sekedar pantas-pantas saja. Anda bayangkan, biaya hajat perkawinan ratusan juta dikomunikasikan kepada tetangga, saudara.
Kalau akhirnya perkawinan hanya jadi kedok, kalau perkawinan hanya menjadi retorika, yang penting aku nikah, aku punya pasangan, punya suami, punya istri. Enggak, bro. Perkawinan itu utuh, mahligai. Mahligai kasih, mahligai cinta, mahligai amanah. Membangun surganya di dunia. Tak ulang, membangun surganya di dunia. Di perkawinan. Kalau hancur perkawinanmu, sudah neraka kehidupanmu. Tidak akan bahagia. Kalau hancur pilar rumah tanggamu, hancur pula kehidupanmu. Karena apa? Satuan terkecil kebahagiaan ada di keluarga kecil kita. Oke? Jadi di Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya hendaklah kamu mengawini ya, orang-orang yang sendirian yang belum kawin atau tidak bersuami di antaramu ya, dan orang-orang soleh di antara hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah lah yang memberi kekayaan kepada mereka dengan karunia Allah. Allah luas lagi maha mengetahui. Ini di Quran surat An-Nur ayat 32. Anda bayangkan saja. Allah memerintahkan kita mengawini atau mengawinkan anak-anak kita. Ya. Karena apa? Ya tentunya pilihlah orang-orang yang soleh di antara hamba-hambamu. Kenapa harus soleh dan soleh? Harapannya tidak ada kerutan. Paling tidak cari sekufu. Paling tidak cari sama-sama baik. Paling tidak mengurangi frekuensi persoalan. Anda bayangkan perkawinan orang yang maaf tidak taat kepada agama. Perselingkuhan dianggap biasa. Ada istilah, pilih tuku sate, timbang tuku weduse. Artinya apa itu? Mereka mengizinkan perselingkuhan. Yang penting tidak dibawa pulang. Mengizinkan suaminya datang ke lokalisasi. Mengizinkan suaminya punya gendaan. Nggak boleh syariat. Dosa. Nggak boleh. Pak Kilaf. Makanya ketika kilaf kita istighfar sama Allah. Semoga dosa kita diampuni di masa lalu. Tetapi secara syariat, nikah itu suci. Mahligai yang suci. Jangan dipermainkan. Jadi, jangan dipermainkan. Maka, benar-benar, bagaimana ada kadang begini. Pak, aku takut nikah, Pak. Ini penghasilanku nggak jelas. Pendapatanku belum jelas. Hei bang. Allah itu yang ngasih rezeki. Lihat itu burung. Burung pagi itu pergi dari sarangnya. Kemudian dia pulang. Dia dapat apa? Dapat rezeki. Di telehnya mendol-mendol. Pengertian mendol-mendol adalah apa itu? Pengertian mendol-mendol itu rezekinya. Ada. Yang ngatur siapa? Allah, Pak. Cicak di dinding, rezekinya itu nyamuk yang lewat bisa ditangkap. Anda bayangkan. Hewan yang menempel di dinding, ada rezekinya hewan terbang. Allah yang ngatur, bang. Ya, jadi kalau kita takut miskin tidak nikah, salah besar. Karena janjinya Allah, ya, Allah lah akan yang membuat kaya. Ya. Karena setiap istri itu ada rezekinya Allah. Setiap anak itu ada rezekinya Allah. Asal kita berada dalam koridor kebaikan, menjalankan syariat dan sunatullah. Pasti ketika kita nikah, kamu nikah, dijamin rezekimu sama Allah. Pasti. Ya. Karena janjinya Allah, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dengan karunia Allah. Jadi tidak ada alasan orang miskin menikah. Tidak menikah. Harus menikah. Tentunya setelah ada istri, semangat bekerja. Menggadaikan tenaga, menggadaikan pikirannya.
di pasar menjadi tenaga buruh, tenaga kuli, menjadi bos, pedagang kecil. Harus dilakukan. Harus semangat. Di belakangnya ada istri, ada keluarga. Maka logikanya anak muda yang sudah nikah lebih semangat bekerja daripada anak muda yang bekerja tapi belum ada pasangannya. Oke. Jadi itulah kawan. Memang Pak ngomong ki penak timbang lakoni. Iya. Ada yang sinis mengatakan gedang woing pakel Kang, opo kuwi? Iya. Disandang kuwi angel Kang, dilakoni angel Kang, ngomong ya gampang Kang. Iya, ngomong memang mudah. Tapi harus punya konsep. Kalau asal ngomong tidak sesuai dengan koridor, salah. Ngomong pun juga hati-hati. Ketika itu menyesatkan akan menjadi masalah dalam kehidupan. Ketika itu menyesatkan akan menjadi dosa jariah. Maksudnya apa? Memberikan keteladanan yang jelek, anjuran yang jelek, yang menganjurkan ikut dosa. Maka saya katakan bahwa untuk memberikan tausiah pun butuh pertimbangan, ada dasar, ada referensi yang tentunya mengajak kebaikan, jangan sampai mengajak kepada kesesatan begitu. Baik, kita mengutip salah satu sabda Rasulullah di hadis riwayat Bukhari sebagai catatan referensi saja bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu mencari sandang pangan, saya katakan, hendaklah segera kawin. Ya, kalau sudah mampu kawin. Sebab kawin itu akan lebih bisa memelihara pandangan mata dan lebih bisa menjaga kehormatan. Dan barang siapa belum mampu kawin, hendaklah berpuasa saja. Oke, terima kasih. Sementara begitu dulu, kebetulan oglangan ini Bang, oglangan, jadi mohon maaf berakhir dengan oglangan. Terima kasih dulu, bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.